Persaudaraan bukan sekedar sebuah komunitas yang ada di dalam lingkaran kehidupan kita. Persaudaraan memiliki makna bahwa manusia mau hadir bagi sesamanya. Menjadi saudara berarti bersedia untuk menyatakan perhatian, peduli, menghormati, menyadari bahwa diri kita sejajar dengan orang lain, dan kesediaan untuk berbagi walaupun tidak mengenal. Di tengah menguatnya tindak kekerasan, kita dipanggil untuk membangun peradaban kasih. Di tengah merebaknya intoleransi, kita dipanggil untuk perajin kerukunan. Di tengah tindak kejahatan korupsi, kita dipanggil untuk jujur. Di tengah maraknya berita kerusakan lingkungan hidup, kita dipanggil untuk merawat lingkungan hidup. Jalan lain ini yang harus kita tempuh, walau tidak mudah, namun bersama Sang Terang kita akan dimampukan. Mari kita awali ibadah kita dengan membuka hati untuk berhimpun dan bersukaria. Kita tinggalkan beban hidup kita, bersukacita bersama saudara kita di sini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 109 bait 1 dan 2, Hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita bersama untuk menyatukan hati kita dalam ibadah Natal pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Peliharalah kasih persaudaraan, itulah panggilan hidup kita untuk menyatakan apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan Kidung Jemaat 91, bait 1, 2, dan 3. Oh
kebersamaan, seringkali kami ingin orang lain memahami kami, tetapi kami tidak mau memahami saudara kami yang lain. Seringkali kami ingin orang lain mendengarkan kami, tetapi kami tidak mau mendengarkan orang lain. Seringkali kami ingin dihargai, tetapi kami tidak mau menghargai sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah dan sucikanlah kami. Tuhan berkenan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita dan kedatangan-Nya mempersatukan kehidupan kita bersama dengan Dia dan juga sesama kita. Efesus 2 ayat 14, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak
dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persaudaraan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 99, bait 1 dan 2, Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita membuka diri kita untuk menerima apa yang menjadi berita Natal pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama untuk memperingati Natal tahun 2022 dengan segala keberadaan kami. Kami yakin Tuhan menyatakan damai sejahtera, sukacita bagi kami sehingga Natal kali ini tidak berlalu begitu saja tetapi memberikan makna bagi kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan bekerja untuk menolong kami, memampukan kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka,
kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian tadi bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kehidupan kita mencari sesuatu, tentu saja ada sebuah upaya. Ketika upaya itu kita kerjakan, tidak selalu sesuatu yang kita cari itu langsung diketemukan. Mungkin saja ada hambatan, mungkin saja ada tantangan, dan mungkin juga ada permasalahan-permasalahan baru yang muncul ketika kita ingin mendapatkan atau menemukan sesuatu yang sedang kita cari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini tentu sudah sangat tidak asing lagi. Kisah tentang orang Majus yang mencari Yesus yang baru saja dilahirkan. Tentu bukan merupakan sebuah hal yang mudah. Di mana, kemana, dan seperti apa perjalanan yang akan mereka tempuh. Tetapi mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan sang bayi yang sedang dilahirkan itu. Di mana dia? Mungkin ada informasi bahwa dia dilahirkan di sebuah tempat. Tetapi tentu saja tempat itu bukan tempat yang sempit. Sehingga juga tidak mudah orang Majus itu kemudian menemukan apa yang sedang dicarinya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, orang Majus itu tidak berhenti pada apa yang menjadi kerinduannya untuk berjumpa dengan bayi itu. Itulah sebabnya berdasarkan bacaan ini kita dapat melihat melalui bantuan bintang, maka orang Majus itu kemudian sampai di tempat di mana anak kecil yang sedang ditunggu-tunggu oleh dunia yang saat itu dilahirkan. Artinya apa? Artinya meskipun orang Majus itu dalam upayanya tidak mudah, dalam upayanya mungkin harus menghadapi masalah, belum lagi nanti kalau diperhadapkan pada pesan-pesan Raja Herodes. Tentu itu juga bukan permasalahan yang mudah harus
diterima oleh mereka. Herodes sebenarnya tidak ingin Yesus lahir. Itulah sebabnya karena tidak ingin anak-anak harus dibunuh. Karena ada sebuah perintah yang seperti itu. Nah, tetapi orang Majus ini karena ketekunannya, karena ketaatannya, karena upayanya, karena dia mengikuti tanda-tanda yaitu bintang. Akhirnya mereka bisa sampai dan menemukan bayi Yesus itu. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka alami ketika berjumpa dengan Yesus? Sudah pasti di dalam bacaan tadi dikatakan dengan jelas bersukacita. Mereka bersukacita. Nah, sukacita yang muncul dalam diri orang Majus itu seperti apa? Ya tentu sukacita yang tidak bisa tergambarkan, sehingga ketika mereka bersukacita, apa yang mereka bawa ketika mereka hendak menyembah sang bayi itu, mereka kemudian mempersembahkan apa yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu merupakan sebuah wujud sukacita yang terungkap dalam persembahan dan penyembahan mereka kepada sang bayi itu. Nah, sukacita itu yang ada di dalam diri orang-orang Majus itu. Dan sukacita itu ternyata membuat orang Majus tidak takut menghadapi apa yang akan dilewati ke depan. Itulah sebabnya ketika orang Majus sudah berjumpa dengan Yesus, ada sukacita di dalam hatinya. Sukacita itulah yang akan mereka bawa dalam kehidupan selanjutnya. Itu sebabnya orang Majus tidak melalui jalan di mana seharusnya mereka lalui untuk pulang ke tempatnya. Tetapi mereka melalui jalan lain. Mereka mampu melewati hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam perjalanan ketika mau berjumpa dengan Yesus. Mereka juga berani untuk menempuh jalan lain. Kalau boleh saya terjemahkan, jalan baru. Jalan baru artinya bukan jalan yang seharusnya dilewati. Yang belum tentu mudah jika dibandingkan dengan jalan ketika mereka hendak pergi untuk menjumpai bayi Yesus. Namun perjumpaan mereka dengan bayi Yesus itulah yang mengubah mereka untuk kemudian mereka mengikuti apa yang menjadi tanda dalam mimpi mereka. Tadi di ayat yang ke-12 dikatakan, kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apakah tidak ada hambatan? Pasti. Apalagi kalau Herodes tahu, loh kok nggak datang-datang, nggak sampai-sampai. Bisa saja Herodes kemudian melakukan hal-hal yang tidak mereka harapkan. Tetapi orang-orang Majus ini berani untuk mencari jalan lain atau menempuh jalan baru, jalan lain, meninggalkan jalan yang lama yang seharusnya mereka lalui. Bapak Ibu Saudara, apa yang hendak disampaikan melalui kisah ini? Natal memang peringatan kehadiran Yesus. Tetapi Natal bukan hanya sekedar sebuah peringatan. Natal mengingatkan kepada kita untuk berani menemukan jalan baru, kreativitas baru dalam mewartakan kasih-Nya kepada sesama makhluk
ciptaan. Mereka, orang Majus tadi kan tidak hanya satu tetapi beberapa. Nah, ketika mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk melalui jalan baru tadi, ada kekuatan luar biasa yang mereka terima. Tentu dalam kebersamaan mereka harus bisa saling memahami, saling menerima, saling peduli untuk mengupayakan bisa sampai di negeri mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal kali ini mengingatkan kepada kita begitu banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita jumpai di tengah kehidupan kita. Ada banyak intoleransi yang muncul. Tadi sudah disampaikan oleh narator dalam awal ibadah. Ada banyak sekali tindak kejahatan korupsi. Walaupun sudah ada upaya-upaya negara memberantas korupsi, ternyata itu juga masih muncul dan terjadi. Kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu konteks sosial di mana kita tinggal di tengah bangsa dan negara ini. Natal bukan hanya sekedar peringatan kelahiran Yesus, tetapi Natal kali ini mestinya menjadikan kita memiliki jalan baru untuk merawat lingkungan, untuk hidup jujur, untuk merajut kerukunan di tengah intoleransi yang ada. Nah, itu bisa kita kerjakan kalau dalam kebersamaan kita, yuk kita bareng-bareng. Nah, sebelum bareng-bareng tentu kita harus bisa saling menerima, saling menghargai, saling peduli, tidak merasa diri lebih baik, lebih benar dari orang lain. Kalau kita memiliki sikap yang seperti itu merupakan sesuatu kekuatan yang luar biasa, sehingga kekuatan yang luar biasa itu akan memampukan kita untuk menemukan kreativitas baru. Apa yang harus kita kerjakan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita pada saat ini. Gereja dipanggil bukan hanya sekedar sebuah gedung yang megah, tapi bagaimana gereja itu melakukan karya-karya kasih kepada sesama. Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Merawat lingkungan itu tidak harus melakukan hal yang besar. Coba kita sama-sama, yuk kita melakukan sebuah gerakan, kita ke sebuah pantai misalnya, yuk kita membersihkan pinggiran pantai yang banyak sekali sampahnya. Itu satu contoh. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita kerjakan, dan itu merupakan kreativitas baru untuk bisa kita kerjakan sebagai sebuah wujud bahwa Natal itu hidup dalam hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagaimana orang Majus berani untuk mencari jalan lain, jalan baru, kita pun juga harus menemukan jalan baru dan kreativitas baru dalam mewartakan kasih kepada sesama makhluk ciptaan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kami persilakan untuk bangkit dan berdiri. Kita akan mengakui iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Pada peringatan Natal ini kita secara khusus akan berdoa untuk kehidupan yang lebih luas, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan bersukacita ketika Tuhan kembali mengingatkan kepada kami makna Natal tahun ini, yang kembali untuk menyadarkan kami bahwa ada begitu banyak tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan di tengah kehidupan kami sebagai warga negara. Kami melihat, kami merasakan, kami memperhatikan ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya berbagai macam tindak kejahatan yang akhir-akhir ini sering kali kami lihat melalui tayangan televisi ataupun media-media lain. Ada begitu banyak tindak korupsi yang terus muncul. Ada kejahatan-kejahatan, kriminalisasi, dan juga berbagai macam bentuk ketidakpedulian kami terhadap apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, yaitu alam di mana kami tinggal. Sehingga memunculkan berbagai macam bencana, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Tuhan, akan apa yang terjadi tersebut, kami prihatin. Dan biarlah Natal kali ini menggugah kami, menyadarkan kami, untuk kami melakukan sesuatu yang baru, kreativitas yang baru, di tengah maraknya tindakan kejahatan yang muncul. Kami terus membangun persaudaraan, baik dari lingkup yang paling kecil sampai dengan lingkup yang lebih luas lagi. Di tengah terjadinya maraknya tindak korupsi, ajarkan kami untuk menjadi orang yang jujur, mensyukuri berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di tengah kerusakan lingkungan yang ada, mampukan kami melakukan sebuah gerakan, mencintai lingkungan kami, sehingga ke depannya anugerah yang Tuhan berikan kepada kami rawat dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih harus bergumul dengan kesulitan hidup akibat bencana yang terjadi. Tuhan menguatkan dan menghibur mereka, memberikan semangat kepada mereka, agar mereka terus berjuang bangkit untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemimpin bangsa dan negara kami demi terwujudnya kehidupan bangsa dan negara ini yang sejahtera, yang damai. Tuhan berkati itu semuanya. Kami mohon berkat-Mu atas kami, Jemaat Philadelphia, untuk senantiasa menyatakan, memberitakan kabar sukacita melalui tindakan konkret dalam hidup kami. Kami sadar itu tidak mudah,
tetapi sebagaimana para Majus yang berani untuk mencari jalan lain, menemukan jalan baru. Tantangan dan hambatan bisa dihadapi bersama dengan Tuhan. Demikian juga kami. Biarlah setelah Natal ini ada sesuatu yang baru, yang lama kami tinggalkan. Kami membangun sesuatu yang baru, yang lebih baik lagi. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengaturkan persembahan kita pada saat ini. Persembahan syukur, Dia telah hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai mana para Majus kala itu. Dasar persembahan diambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita menyanyikan KJ 119 bait pertama dan kedua, Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama
Mari Bapak Ibu, persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang melimpah. Dan pada saat ini kami mempersembahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan sucikan. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan seperti persembahan orang-orang Majus, apapun yang dipersembahkan, tiada rasa takut akan kekurangan. Ajar kami ya Tuhan untuk seperti itu. Dan ajar kami juga Tuhan kami dapat mempersembahkan tubuh kami untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan, di dalam apapun. Kiranya Tuhan mau memakai kami di dalam melayani dan mempersembahkan seluruh tubuh kami. Ya Tuhan, jika persembahan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan tahu dan Tuhan sucikan, supaya persembahan ini dapat dikelola dengan penuh sukacita dan bermanfaat untuk pelayanan Tuhan di Jemaat Philadelphia ini. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami dan doa kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegam. Kiranya kita dimampukan untuk menemukan jalan baru dan kreativitas baru dalam kita mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.
Natal, selamat hari Natal dan